Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa, kelas A, Prodi Bisnis Digital. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia, dasar jiwa nasionalisme. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang bunyinya, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pada pasal khusus Bab 15 Pasal 36. Jadi, dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini yang selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia menjadi jantung dan dari bahasa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sampai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh sama kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini berkenaan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin kritis akan jiwa nasionalisme tersebut. Kaum muda dan pelajar lebih bangga akan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan lainnya yang menyampingkan bahasa nasional dan negara kita. Hal ini karena bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang mudah untuk dipahami dan tidak memerlukan belajar khusus. Dalam kenyataannya, masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, mulai dari tingkatan pendidikan dasar sampai dengan tingkatan perguruan tinggi. Adapun fungsi bahasa Indonesia, yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sering juga disebut dengan bahasa nasional atau bahasa persatuan, yang artinya bahasa Indonesia merupakan bahasa primer dan baku yang harus digunakan pada saat acara formal. Bukti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ada di dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat ini, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia fungsinya sebagai identitas nasional yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Fungsi bahasa sebagai lambang identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut, mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat perhubungan antar daerah antar budaya. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan maksudnya, bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku, bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia sebagai dapat saling berkomunikasi
untuk segala aspek kehidupan. Yang keempat, alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Yang kelima, lambang kebangsaan negara. Di dalam fungsinya sebagai lambang kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina. Yang keenam, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia adalah bahasa yang resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Jika menggunakan bahasa Indonesia harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur dengan aturan kebahasaan dan logika pemakaian. Yang ketujuh, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa sebagai wahana untuk menyampaikan informasi secara cepat sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Bahasa Indonesia telah mampu menjadi sarana pengembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan pengindonesiaan istilah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedelapan, bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari lembaga pendidikan terendah atau taman kanak-kanak sampai dengan lembaga pendidikan tertinggi atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di pelosok-pelosok daerah tertentu mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Menurut Minto Rahayu, telah dibuktikan bahwa sejak bangsa Indonesia diproklamasikan sebagai negara 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Yang kedelapan, alat perhubungan pada tingkat nasional. Bahasa Indonesia adalah alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah. Peran penting bahasa Indonesia. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa peran bahasa sebagai identitas suatu kelompok masyarakat dapat dijadikan media untuk penguatan identitas kelompok. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia sebenarnya dapat dilakukan dari hal terkecil, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Semakin kita bangga menggunakan bahasa Indonesia, semakin kuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia oleh seluruh masyarakat Indonesia dapat menimbulkan perasaan kepemilikan yang sama terhadap bahasa Indonesia di antara masyarakat Indonesia yang beragam. Hal ini dapat memperkuat rasa nasionalisme di antara masyarakat.
Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.